Baik, perkenalkan nama saya Hildo Gunda Uga. Saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengantisipasi PHK akibat pandemi COVID-19. Dampak pandemi global COVID-19 sangat mempengaruhi perekonomian. Pelemahan perekonomian diproyeksikan bisa terjadi sangat lama karena kita belum bisa memprediksikan kapan wabah ini bisa diatasi dengan tuntas. Dampak ini sangat berpengaruh besar terhadap nasib para pekerja. Untuk menghindari terjadinya PHK, maka pengusaha, pekerja, serikat pekerja, dan pemerintah harus menjalin kerjasama yang baik, bahu-membahu untuk mengantisipasi agar tidak terjadi PHK. Adapun beberapa langkah yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengantisipasi agar tidak terjadi PHK. Yang pertama itu melakukan dialog dua arah, artinya pengusaha dan pekerja bersama dengan serikat pekerja perlu melakukan dialog secara transparan sejak dini dalam mengantisipasi kondisi ketenagakerjaan akibat pandemi COVID-19. Perusahaan yang karena sifat industrinya mengharuskan kehadiran pekerja, maka harus mengatur sistem kerja dengan mengutamakan keselamatan dan kesehatan pekerja. Selain itu, dialog bipartit juga membahas antisipasi terhadap kondisi terburuk hubungan kerja di antara mereka seperti efisiensi, pengaturan jam kerja, dan pembagian kerja. Dialog ini menjadi pintu utama membangun pemahaman bersama menghadapi dampak pandemi COVID-19 bagi perusahaan maupun para pekerja. Yang kedua itu, susun kebijakan ketenagakerjaan dalam situasi COVID-19. Kebijakan ini harus merespon setiap perubahan yang terjadi akibat pandemi COVID-19 terhadap sistem kerja karyawan. Perubahan tersebut meliputi penerapan sistem kerja dalam rumah atau pembatasan sarana transportasi umum, serta lockdown terbatas. Pemerintah dalam hal ini, Kementerian Ketenagakerjaan harus aktif dalam memberikan informasi kebijakan untuk bekerja, melakukan tinjauan kebijakan secara berkala. Kebijakan yang bisa diterapkan, misalnya kebijakan pengurangan hari dan jam kerja, atau meliburkan, merumahkan pekerja, dan sebagainya. Selain itu, pemerintah juga melakukan rencana mitigasi ketenagakerjaan dalam menghadapi situasi kerja yang memburuk karena krisis ekonomi sebagai dampak pandemi COVID-19. Hal ini bisa dilakukan dengan pelaksanaan program pemerintah yang dapat menyerap angkatan kerja besar dan program dukungan pengembangan keterampilan seperti contohnya pemberian kartu prakerja bagi orang yang baru lulus sekolah dan sedang mencari pekerjaan. Yang ketiga itu realisasikan dan pantau implementasi paket insentif bagi pengusaha dan pekerja untuk bertahan. Pemerintah sudah menerbitkan paket insentif bagi pengusaha seperti pembebasan atau pengurangan pembayaran pajak dan hibah anggaran untuk sektor usaha kecil. Pemerintah sendiri berencana akan memberikan stimulus sebesar 2 triliun untuk meningkatkan daya beli perilaku koperasi dan usaha mikro.
Selain itu, insentif sosial juga disiapkan oleh pemerintah bagi pekerja yang terkena PHK atau tidak dapat bekerja seperti pekerja non-formal. Selain itu, insentif berbentuk bantuan dan potongan biaya untuk kebutuhan fasilitas yang disediakan pemerintah seperti listrik dan air. Kebijakan ini perlu dipastikan realisasi dan dipantau agar tepat sasaran. Yang keempat itu, lakukan dialog 3 arah antara pengusaha, pekerja atau serikat pekerja dan pemerintah. Dengan pemberian paket insentif bagi pengusaha dan pekerja dalam situasi yang sulit ini, pemerintah juga harus menjadi pihak yang mampu menengahi dialog antara pengusaha dengan pekerja dan serikat pekerja baik untuk mencegah terjadinya PHK. Peran pemerintah dapat diupayakan sebagai penengah mencari solusi yang disepakati kedua pihak, terutama terkait pemenuhan hak-hak pekerja apabila PHK tidak terhindarkan. Dalam hal ini, pemerintah dapat membentuk satuan tugas penanganan PHK agar lebih respon terhadap permasalahan pengusaha dan pekerja selama pandemi ini dapat diantisipasi dan diselesaikan sejak dini. Resiko PHK besar-besaran. Organisasi Buruh Internasional mengatakan pandemi COVID-19 akan berdampak pada kelompok tertentu yang rentan terhadap pasar tenaga kerja dan menurunnya jumlah lapangan kerja, serta kualitas kerja antara lain upah dan perlindungan sosial, serta bahkan memprediksikan dalam kondisi terburuk akan ada 25 juta pengangguran di seluruh dunia akibat pandemi ini. Opsi PHK bisa jadi langkah terakhir yang akan ditempuh. Langkah ini menjadi situasi buruk terutama bagi para pekerja. PHK akan berdampak sangat serius pada perekonomian keluarga pekerja. Di sisi lain, pengusaha juga dalam posisi yang sulit karena harus memenuhi kewajiban bagi karyawan yang mengalami PHK. Nah, tugas pemerintah dan kita dalam menyelesaikan pandemi COVID-19 ini masih panjang. Penyelamatan warga dan menekan penyebaran virus menjadi fokus utama saat ini. Kita berharap pandemi COVID-19 ini bisa segera teratasi dengan tuntas, sehingga pemerintah dengan dukungan semua pihak bisa segera memulihkan perekonomian. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Baik, selamat pagi. Saya sebelumnya perkenalkan, nama saya Stefania Angela Simo. Saya akan menjelaskan PHK atau pemutusan hubungan kerja dan PHK yang terjadi pada masa pandemi COVID-19. Baik, yang kita ketahui bahwa PHK atau pemutusan hubungan kerja adalah pengakhiran hubungan kerja yang disebabkan karena suatu hal yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja atau buruh dan pengusaha atau majikan. Ketentuan mengenai pemutusan hubungan kerja diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Nah, pada masa pandemik, gelombang PHK mulai terjadi. Jumlah pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja dan dirumahkan mencapai 2,8 juta. Hal tersebut menilai melonjaknya PHK dan pekerja dirumahkan sebagai dampak ekonomi di tengah pandemi COVID-19 Corona. Krisis kesehatan dunia yang belum pernah terjadi di era modern. Efeknya terhadap pasar tenaga kerja pun cukup dahsyat. Berdasarkan data dokumenter, hingga saat ini virus tersebut sudah menyerang lebih dari 200 negara
menjangkitkan lebih dari 45, juta orang atau bahkan lebih, dan lebih dari 3.000 orang meninggal dunia. 300.000 orang, maaf. Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Sinta Kamdeni mengatakan ada beberapa alasan perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK selama masa penyebaran virus corona atau COVID-19. Pertama, lemahnya permintaan pasar termasuk akibat kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Yang kedua, keterbatasan bantuan modal. Ketiga, keterbatasan cash atau flow, terutama untuk pembiayaan gaji tenaga kerja yang merupakan komponen tertinggi dari biaya perusahaan. Untuk dunia usaha, opsi non-stimulus yang dapat dilakukan yakni dengan melakukan efisien berbagai pos pengeluaran perusahaan yang bersifat non-esensial atau masih bisa ditunda. Namun demikian, tanpa stimulus tambahan dari pemerintah, maka cepat atau lambat kinerja perusahaan akan lebih tertekan lagi. Memang susah. Sudah ada beberapa stimulus yang pemerintah keluarkan, hanya saja realisasinya tidak lancar. Dan diperlukan stimulus yang lebih besar saat ini. Sekian dan terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Untuk dunia usaha, opsi non-stimulus yang dapat dilakukan yakni dengan melakukan efisien berbagai pos pengeluaran perusahaan yang bersifat non-esensial atau masih bisa ditunda. Namun demikian, tanpa stimulus tambahan dari pemerintah, maka cepat atau lambat kinerja perusahaan akan lebih tertekan lagi. Memang susah. Sudah ada beberapa stimulus yang pemerintah keluarkan, hanya saja realisasinya tidak lancar. Dan diperlukan stimulus yang lebih besar saat ini. Sekian dan terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Maria Angelina Mataruna. Saya akan membahas tentang pemberhentian hak kerja yang disebabkan oleh pandemi COVID-19 atau virus corona. Jadi, PHK itu sendiri merupakan pemberhentian hak atau hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja dan perusahaan. Pengakhiran hubungan kerja yang terjadi di sini karena disebabkan oleh virus corona. Ada beberapa alasan sehingga perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK selama masa penyebaran virus corona. Alasan yang pertama, lemahnya permintaan pasar. Yang kedua, keterbatasan bantuan modal. Yang ketiga, keterbatasan cash flow, terutama untuk membiayai gaji tenaga kerja yang merupakan komponen tertinggi dari biaya perusahaan. Jadi ada 3 hal yang sudah saya sebutkan tadi sehingga perusahaan itu melakukan pemutusan hubungan kerja. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauzia
menghimbau kepada para pengusaha agar mengajak kembali para tenaga kerja atau buruh yang terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK setelah wabah pandemi corona berakhir atau selesai, guna membangun bisnis secara bersama-sama. Sekian dan terima kasih.